Ulil, jadi Anda ini pengusaha apa? Kalau dibilang pengusaha mungkin masih terlalu gede ya. Wih, jadi apa? Masih belajar usaha. Masih gitu belajar aja. usaha. Oke. Atau secara Belajar sederhana usaha. mungkin belajar usaha, Belajar usaha. Belajar usaha kebetulan bidangnya kopi. Oke, apalagi ada statement itu. Tubruk is the ngopi of my country. Kopi tubruk. Kopi tubruk. Jadi ini pesan sederhana kita. Apa itu? Dari jaringan Warkop Nusantara yang Iya. semua. Tubruk, kopi tubruk. Mungkin cerita dikit. Jadi tubruk itu salah satu metode menyeduh kopi yang kelihatannya memang paling sederhana. Salah satunya kalau kita lihat tubruk itu adalah khas tradisional cara kita Indonesia gitu loh. Dan mungkin juga beberapa teman belum paham atau belum tahu. Yang saya pahami justru para ahli kopi internasional untuk menguji cita rasa atau mau tahu karakter si kopi dan seduhnya itu dengan cara tubruk, bukan pakai alat-alat mahal. Jadi justru orang-orang luar tertarik ya. Tapi aku mau tahu sebenarnya, jadi kamu ini pengusaha kopi atau punya kafe yang jualan kopi? Pengusaha kopi distribusi sih sebenarnya. Oke, jadi secara sederhana kita bilang, orang bilang maklar kopi. Jadi ini distributor distribusi biji dan bubuk kopi. Oke, ya. Sudah berapa lama itu? Per tahun ini kita udah 4 tahun lebih. 4 tahun? Kita mulai sejak... Jadi jualannya di mana nih? 2016. Dari rumah. Berawal dari garasi rumah. Di Jakarta di mana? Di selatan Jakarta tepatnya, di Bintaro. Bintaro. Jadi benar itu ya, pernah usaha macam-macam tapi gagal ya? Hampir semua usaha usaha kecil-kecilan saya berusaha invest. Mulai dari mainan, rak mainan, clothing, kaos, sampai kios burung pun saya invest. Kios burung dekat rumah. Iya. Terus? Hasilnya semua gagal total. Saya kan terbiasa ngopi. Dari kecil emang dari kakek terbiasa ngopi tubruk. Jadi kopi-kopi di warung-warung gitu? Iya, kalau di Jawa Timur, saya di Malang itu biasa kopi murni. Ketika di Jakarta, saya pada saat itu pengen ngopi, nyari ke warung-warung sekitar rumah dong. Nah, ternyata yang ada di sekitar rumah, di sekitar GWN sebelum berdiri itu, yang ada kopinya ya kopi-kopi pabrikan, saset lah. Artinya bukan kita anti saset, bukan kita anti kopi pabrikan, tapi ya preferensi aja. Karena kebetulan juga karena saya hobi ngopi, teman-teman saya di lingkungan saya adalah orang-orang kopi. Saya minta sama teman-teman, saya minta kopi, istilahnya beli murah lah dulu. Saya mengawali semuanya dengan 50.000 aja. Saya taruh di warung yang tadi. Saya kalau mau ngopi, saya bayar normal, tapi kopi saya pakai kopi ini. Kalau mau jualan, silakan. Silakan jual kalau ada yang lain sambil ngenalin. Hasilnya gimana? Hasilnya 2 hari habis. Sambil proses nitip itu, saya buka ke teman-teman lewat WA sebenarnya. Saya mau beli kopi, ada yang mau nitip nggak? Masih nggak ada margin waktu itu. Banyak yang nitip, makin banyak. Kemudian nambah lagi, saya coba, tambahin dikit dong buat parkir sama bensin gitu kan, yang nitip kopi, boleh. Ternyata makin banyak. Ya udahlah, bikinlah akhirnya. Dari situ mulai lihat peluang usaha ini peluang, nggak sengaja kan. Padahal cuman pengen ngopi murni, nggak ketemu. Insight yang didapat dari situ kemudian berjalan. Oh ternyata selama ini minimal di sekitar saya ya, marketnya adalah kalau pengen ngopi bener, ngopi yang bukan bener, maksudnya ngopi yang murni segala macam, harus ke kafe. Market yang di tengah nggak ada yang serving sama sekali, belum ada. Sentuh segmen itu ya. Pas lah ini berarti, dan itu nggak sengaja juga. Oke, jadi dari situlah mulai mikir, kalau gitu dia bisa masuk nih ini usaha. Ini bisa, ini malah gede. Tetapi pada saat itu pun sebenarnya kita belum berpikir untuk bisnis. Kenapa? Karena saya juga nggak ngerti bisnis, terus trauma kan kemarin bangkrut. Gagal melulu. Ya udah, intinya kemudian pengen ngajak aja orang ngopi murni, mulai ngenalin. Akhirnya upaya edukasi, bukan edukasi ya. Upaya untuk industri. Kenapa? Karena saya sendiri juga secara ilmu kopi nol lah, bisa dibilang nggak ngerti apa-apa soal kopi. Nah, apa yang membuat usaha kopimu ini sukses? Kalau dibilang sukses mungkin masih on proses, insya Allah.
Tapi paling enggak bertahan Tapi dengan dan berkembang. Kita bertahan hampir 4 tahun dan berkembang alhamdulillah seperti yang sekarang ini. Mungkin pernah dengar ada pepatah orang bilang, kalau mau sukses 1% ide, 99% kerja keras. Secara sederhana saya balik. Saya mau 1% ide dan kerja keras, yang 99% urusan Tuhan. Mindset kita pikir, ya udah itu 1% lah. Yang 99% itu rezeki, udah ada yang ngatur. Oke. JWN, tadi kan disebutkan juga ya, Jaringan Warkop Nusantara. Ya. Ini apa? Ini komunitas, yayasan, gerakan atau apa ini? Yang saya maksud dengan membentuk jaringan Warkop Nusantara, itu jaringannya itu jaringan pertemanan. Yang kita lakukan itu tadi termasuk upaya edukasi. Mengenalkan kopi-kopi murni Indonesia, kemudian mengenalkan dan belajar bersama untuk pengolahan kopi. Jadi mulai dari hulu sampai hilir. Boleh tahu nggak, jaringan ini yang berkumpul ini anggotanya, tanda kutip anggotanya siapa aja ini? Keanggotaan kita terbuka semuanya sebenarnya. Jadi sampai hari ini pun kita belum formal untuk mendatabase atau karena awalnya kita tidak mengarahkan ini untuk bisnis. Nah uniknya gini Mas, tadi kan ada jaringan Warkop Nusantara, ada Joyo 99. Iya, Joyo 99. Mungkin kalau usaha lain punya perusahaan dulu baru bikin CSR atau kerja sosialnya. Ini CSR dulu. Ini malah kita kayak CSR duluan baru bikin bisnis. Sebenarnya bukan CSR, itu sebenarnya membentuk pasar. Itu yang mungkin perlu kita suarakan. Yang kami buat produknya semuanya itu berbasis bahan limbah plastik, Pak Andi. Bahan limbah plastik. Karena ketika saya awal memulai mencoba membuat kreativitas dari limbah, itu saya tertarik dengan warna-warna plastik kemasan yang indah-indah. Itu saya mulai sejak tahun 1998 ketika saya habis kena PHK waktu itu ke saya. Ini saya kena kerja, PHK juga. Jadi PHK ini bisa memberikan seseorang inspirasi ya? Ya karena keterpaksaan, Oh, Pak. keterpaksaan harus memikir ya, meres otak Harus itu. mikir. Jadi waktu di PHK, Iya. terus? Jadi setelah itu kita berpikir bagaimana caranya. Ya saya bersyukur alhamdulillah Allah memberikan jalan pada saya. Saya diberikan buku oleh teman saya. Cuma sayangnya buku itu bahasa Jerman, jadi saya nggak ngerti. Buku apa itu? Nggak tahu buku apa namanya. Setelah kita lihat-lihat dalamnya tuh ada semacam recycled. Wah, paling ini daur ulang Daur mungkin. ulang, oke. Cuma Saya itu bawa yang buku itu Pak ke Slamet Kuitang. ngerti, ya. Di situ banyak penerjemah bahasa. Ya. Diterjemahkan, wah ini dia, alhamdulillah mungkin di sini kita menemukan inspirasinya. Saya mulai mencari limbah-limbah itu kadang-kala di pasar, di sekolahan, di mal, bekas-bekas bungkus kemasan makanan ringan segala macam. Kita bikin berbagai macam kerajinan kreasi yang memang itu anak-anak kecil pun bisa melakukan. Itu diajarkan di buku tadi? Di buku itu? Iya. Di buku itu tidak diajarkan, hanya tapi diceritakan contoh-contoh hasilnya aja. Baru kemudian muncul ide. Betul. Oke, terus? Nah, kami buat, terus kita pasarkan. Apa yang pertama dibuat ini? Yang pertama dibuat mungkin Pak Andi pernah lihat ada di depan tadi, sejenis dekorasi kupu-kupu, ada capung, ada ikan segala macam. Kita bentuk terarium, jadi semacam akuarium gantung yang bisa ditempel di dinding. Tapi semuanya ornamennya itu dari bekas-bekas plastik, barang-barang kemasan. Kecuali boxnya itu mungkin kalau Pak Andi sering beli kue brownies, nah itu boxnya jangan dibuang lah. Nah itu bisa untuk bikin semacam terariumnya. Waduh, saya udah buang-buang selama ini, mulai hari ini saya simpan aja ya. Saya kasih ke Pak Slamet aja ya. Saya terima. Jadi itu berjalan sampai tahun 2000, saya mencoba membuat, saya udah tekad, kita udah bilang sama keluarga, saya akan memulai mencoba usaha, tapi tolong dikasih support, dikasih dorongan. Karena nanti yang akan saya lakukan, pasti saya banyak mendapatkan celaan orang. Dan celaan dari keluarga ini. Karena yang saya olah adalah sampah. Yang tidak lazim dengan orang-orang lain. Jadi dikira nanti pemulung ini ya? Ya itu. Oke, jadi Pak Slamet sudah mempersiapkan mental dari keluarga.
Ya. Satu hari kalau ini ada yang bilang saya pemulung itu udah siap-siap aja ya? Ya udah siap-siap Reaksi aja. istri dan keluarga gimana? Ya pada awalnya ya agak was-was. Ya secara kasarnya, apa kalau begini bisa makan gitu. Ya cobalah, kita berikhtiar, kita berdoa aja, coba. Saya sudah menemukan, sudah tekad dalam hati saya, ini yang paling cocok untuk usaha saya. Saya langsung coba bikin, setelah jadi, saya mencoba memasarkan Pak Andi, di kaki lima, di pasar-pasar. Kalau hari Jumat saya berjualan di Masjid Istiqlal, Sabtu Minggu kita di gereja Immanuel, di gereja Katedral. Ternyata ada juga orang yang tertarik membeli. Oke, jadi ada harapan ini. Iya, satu mungkin karena melihat, loh kok ini dari sampah. Iya. Jadi mungkin yang terpikir di benak mereka, unik. Saya pun pasti bisa bikin. Kenapa dinamakan, ini kan kegiatan Anda ini Lumintu Recycled Art. Ya, recycled artnya ya kita tahu lah, seni daur ulang atau daur ulang barang-barang menjadi barang seni. Tapi Lumintu itu apa? Filosofi masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda. Apa itu? Lumintu itu artinya terus-menerus berkesinambungan. Jadi kalau orang yang memegang prinsip Lumintu itu, insya Allah kalau si pelakunya itu nanti sudah tidak ada atau meninggal dunia, ini bisa terwariskan oleh anak cucunya. Nah itu yang saya pegang teguh prinsip seperti itu. Tapi Lumintu itu sendiri, kalau kita jabarkan dengan bahasa moral agama, ini agak lucu. Apa itu? Lu-nya lumayan, I-nya hitung-hitung. Lumayan, hitung-hitung. N-nya nunggu tutup usia. Nah, Bu Justina bisa cerita apa yang Bu Justina lakukan bersama kaum perempuan di sana melalui jaringan perempuan usaha kreatif ya? Jarpuk, Jaringan Perempuan Usaha Kreatif Inavoa ini sudah berdiri dari tahun 2002. Mungkin sebagai penguatan karena kami perempuan ex-tim khususnya saya, mereka melihat sepertinya harus ada sesuatu yang dilakukan untuk merangkul gitu. Sehingga dari situ saya kembali merasa bahwa saya harus bangkit dari ini. Jarpuk sendiri ini adalah sebuah organisasi akar rumput, Bang Andi. Jadi organisasi akar rumput yang didirikan dari inisiatif orang-orang atau perempuan-perempuan yang merasa mempunyai rasa yang sama, mempunyai keinginan yang sama, mempunyai spirit yang sama. Itu yang menjadikan Jarpuk ini sesuatu yang menjadi inspirasi perempuan lain untuk ayo sama-sama, ini ada payung Jarpuk Inavoa nih di NTT, lebih ke pemberdayaan, walaupun juga ada kegiatan-kegiatan juga penguatan kapasitas, misalnya kepemimpinan perempuan dan lain-lain. Tapi Jarpuk sendiri lebih ke konsentrasi ke pemberdayaan ekonomi. Itu berapa banyak itu anggotanya ya? Kalau Jarpuk sendiri sampai sekarang untuk kelompok aktifnya 35 kelompok, Bang. Jadi setiap kelompok itu ada sekitar 10 orang. Jadi cukup banyak ini ya? Iya, untuk kota dan kabupaten Kupang. Jadi ini sifatnya terbuka dan siapapun bisa menjadi bagian dari jaringan perempuan usaha kreatif ini. Nah, kalau Bu Justina sendiri awal mulanya bisa punya usaha keripik keripik pisang ya. Kemudian ini saya lihat ada herbal atau jamu-jamuan ini ya. Iya. Itu dari mana itu mulainya? Jadi awalnya itu 2009 itu waktu itu saya hanya membuat keripik pisang yang harganya 1.000-2.000 bungkus, Bang. Jadi waktu itu hanya tahu membuat keripik dan menjual, membantu beli garam atau yang lainnya gitu. Jadi untuk nambah-nambah uang keluarga lah ya. Lalu kemudian dari Politeknik Kupang memberi penguatan kapasitas tentang mengolah keripik pisang dengan teknik. Dengan teknik yang sederhana tapi dengan cita rasa yang berbeda. Cita rasanya apa aja itu boleh tahu? Jadi sebenarnya kalau cita rasanya sih manis dan gula lontar, hanya tekniknya itu yang menjadi lebih kayak
beda. Dari pertanian mengajarkan cara teknik penyiraman air gula, tapi tekniknya untuk supaya air gula ini tidak meledak di air panas ini, ya bisa dibayangkan. Ada tekniknya ya, saya pikir main goreng aja Iya, gitu. iya awalnya begitu. Jadi banyak terjadi kecelakaan kerjanya. Saya berpikir karena ini kan sering saya lakukan, jadi saya berpikir caranya bagaimana ini supaya keripik pisang karamel ini pada saat proses penyiraman air gula di minyak panas ini tidak meledak. Nah sekarang ini bisa dipasarkan di mana ini produk-produknya? Untuk saat ini saya mengambil keputusan hanya ada di Dekranasda. Kenapa saya produk ini hanya ada di Dekranasda? Bukannya saya tidak mau mengembangkan usaha saya dengan menitipkan di toko-toko. Tapi untuk saat seperti ini saya butuh perputaran uang yang cepat. Sedangkan Dekranasda yang ketuanya adalah Ibu Gubernur sendiri mendukung untuk produk-produk yang masuk di Dekranasda dibayar tunai. Oke, dibayar tunai dulu ya. Ini mereknya apa ini? Ini rasa apa aja nih? Yang ini rasanya Salut Nangka. Iya, sebenarnya itu hanya untuk menciptakan brand image di kepala orang. Jadi orang bertanya-tanya. Makan keripik pisang tapi rasa nangka. Banyak yang membayangkan begitu. Oke, nah, terus yang ini yang paling dicari, Bang. Oh, paling dicari karena keripik pisang gula lontar, jadi berciri khas NTT gula gitu. lontar. Ya. Enak ini pasti ya? Iya. Jadi setiap taburan gulanya nggak boleh bilang nggak enak ini. Ya. Harus bilang ya Dan enak. memang sangat dicari, Bang. Kemarin 2 hari lalu baru diantar sudah minta lagi. Madu Kupang. Oh, jadi ini sebenarnya yang unik ya. Yang tadi tuh Bang memberdayakan mama-mama. Jadi memang ini madunya memang kita dari petani madu. Hanya kita kemas ulang terus dengan memberi karakter ciri khas NTT. Dengan gantungan. Jadi kemasan, ini dari daun lontar. Iya. Oh ini yang dibuat oleh mama-mama ini. Mama-mama ini pengungsi juga. Iya. Oke, menarik ini ya. Iya. Jadi apalagi yang diproduksi nih? Oh semua juga ya? Iya. Kalau saya jalan-jalan begini bagus juga nih. Ini apa? Jadi ini saya katakan di orang yang setiap membeli pada saat Bapak Mama membeli ini, ada beberapa orang yang terbantu. Di sini ada ini pengolah gula lontar, terus gula lempeng, terus di sini ada pengrajin daun lontar, terus juga ini penyadap aren, penyadap nira untuk gula. Jadi ini gula semut juga ya? Gula semut itu juga begitu. Flopamora. Jadi sebenarnya dengan membeli ini di belakang ini ada cerita ya. Bagaimana kita membantu ibu-ibu, mama-mama yang dulu menderita, yang perlu dibantu secara ekonomi. Tapi produk kita dapatkan juga bagus, gitu ya. Iya. Biasanya kalau saya menawarkan ke pembeli, saya ceritakan di balik latar produk itu. Gitu. Iya, harus. Jadi, itu. Saya ceritakan bahwa yang kalian bantu bukan hanya saya, tapi ada petani, ada ini saya sebutkan semuanya. Betul. Karena banyak orang yang memang tertarik membeli, karena waktu dia membeli, dia merasa juga ikut berbuat baik dalam hidup dia. Ada perubahan apa yang dirasakan oleh mama-mama setelah ada produk-produk seperti ini? Ya, bisa dibayangkan waktu awalnya mereka, memang saat sampai sekarang pun mereka membuat sokal, tapi ada pilihan lain untuk menambah penghasilan lewat kerajinan dari tas dan lain-lain itu, Bang. Jadi tadi Mama Helena katakan dari 99 sampai sekarang 2020 itu harga sokal garam itu tidak berubah, Rp500. Begitu aja. Ya, begitu dia mau naikkan dimarahin sama pedagang yang lain. Rp500 takut nggak laku. Dengan Rp1.000 sempat diusulkan di pemerintah desa melalui Musrembang bahwa ini bisa dinaikkan. Tapi petani garam bilang ini harga garam pun belum kami naikkan. Jadi bagaimana kami menerima untuk menaikkan harga sokal, sedangkan garam juga harganya masih tetap. Jadi sokal dan garam itu bedanya apa? Sokal itu lebih ke tempat garam, Pak. Oh, sokal itu. Baik. Jadi di desa Oibelo itu ciri khasnya adalah garam Oibelo yang dibungkus dengan sokal lontar terus dengan garam tradisional. Iya.